Shalom jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena di tanggal berapa hari ini? 31 Desember tahun 2023 kita masih ada, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur bahwa di akhir tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah bersama dengan keluarga saudara seiman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mengawali ibadah kita dengan doa. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau sahabat kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami masih ada sampai saat ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ya Bapa. Kami mau datang tidak dengan tangan yang kosong, kami mau datang tidak dengan hati yang kosong, tetapi kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh Tuhan, penuh dengan kelimpahan kasih Allah. Kami mau saksikan bersama-sama Tuhan, bahwa Tuhan kami sungguh Tuhan yang hidup. Bahwa Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa. Kami mau nyatakan senantiasa kebaikan Tuhan. Biarlah nafas kami terus memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk rekan pelayanan. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk semua Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai saat ini kami mau bilang bahwa kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama sembah Dia. Sama-sama kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Sama-sama ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, pandang Dia sebagai Tuhan yang terus akan berjalan di sampingmu, di depanmu, di belakangmu. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh ya Bapa, sungguh ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allahku. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Bawa ungkapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bawa ungkapan syukur-Mu di hadapan-Nya. Semua yang Engkau miliki saat ini, semua dari Dia, dari Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah dari pujian ini Tuhan, kami mau nyatakan kebaikan Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your will. Oh, you brought me through the fire. Oh, my days, I've been there.
cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbaru sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun, suaramu tuntunku lewati api, dalamnya Kau ada bagiannya, sebab Engkau Bapa baik yang setia, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Kau yang sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau baik, oh biarlah puji dan sembah Tuhan lahir dari setiap hati kami Tuhan, menikmati Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau teramat setia Tuhan, Engkau teramat setia dalam hidup kami. Terima kasih, terlalu banyak pertolongan-Mu ya Tuhan, terlalu banyak kebaikan-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak dapat membalas satu persatu Tuhan, tetapi Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Kami mau beri sembah kami mau beri hormat kami mau beri pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah nafas kami, biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau
kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dari lagu tadi Tuhan, sungguh kami melihat kembali bagaimana Tuhan menuntun kami ketika kami berada di dalam kegelapan. Engkau menolong kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Dan biarlah di akhir tahun ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa menaungi pribadi kami. Sungguh luar biasa menaungi keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Berjalanlah terus bersama-sama dengan kami ya Bapa. Biarlah kebaikan Tuhan itu yang memberkati hidup kami. Biarlah kebaikan, anugerah kasih Tuhan itulah yang menyertai langkah kami. Kami mau berserah, datang menyembah, membawa hidup kami bagimu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kekuatan-Mu, itulah yang memberkati hidup kami. Itu yang menolong kami memasuki tahun yang baru, hari yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih. Biarlah pujian dan pengagungan terus lahir dari hati kami dan Kau dapati kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar, kudus dan suci di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bisa kita keluar dari kursi kita dan berikan salam yang terbaik untuk jemaat satu dan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kita semua bisa ada di tempat ini. Saya percaya bahwa selama 1 tahun ini Tuhan telah menolong kehidupan Bapak dan Ibu. Amin. Dan saya juga tentunya. Dan kita semua. Dan sungguh saya melihat, merasakan bagaimana Tuhan berproses di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita puji nama Tuhan lebih lagi. Silakan bangkit berdiri, tetap bersemangat, tetap berapi-api. Amin. Amin. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita puji Dia. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, kami yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita bawa lagu ini dengan penuh ekspresi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Haleluya. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Siap, besarkan nama Tuhan, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekarang yang laki-laki ya.
silakan duduk kembali. Ya, minggu ini adalah minggu kesaksian bagi jemaat Tuhan ya, bagi kita semua. Saya mengundang dengan penuh kasih saudari kita Yosi ya, untuk bisa maju ke depan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyaksikan tentang kasih Tuhan dalam 2 tahun ini. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga saya boleh kembali di Makassar dan bisa merayakan Natal bersama jemaat di sini. Saya akan menyaksikan tentang kasih Tuhan selama 2 tahun, bagaimana Tuhan mencintai saya tanpa syarat dan tidak bisa mengukur oleh nilai, tidak bisa mengukur oleh angka. Cinta Tuhan terhadap saya seperti sungai yang mengalir dan seperti seluas samudera lautnya, tidak bisa dapat mengukur oleh manusia. Jadi dari tahun 2018 saya bergabung di Jemaat GKKD Makassar, dan di mana di jemaat ini yang membentuk karakter saya, mendidik, mengajarkan, dan pada saat tahun 2018 bulannya tidak tahu, tanggalnya juga sudah lupa. Di situ kami retreat di Maros, dan di situ saya mengalami suatu hal yang tidak pernah saya merasakan, yaitu saya lahir baru. Dan puji Tuhan dari situ saya juga bergabung dalam Youth Makassar juga, dan tidak seperti teman-teman lain yang setiap hari hadir, tapi kadang-kadang, tapi saya bersyukur karena dari GKKD Makassar saya dibentuk, dilatih, dan banyak hal. Kemudian dari tahun 2021 saya selesai studi, habis itu saya ke Salatiga. Kemudian dari Salatiga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tidak berjalan mulus seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi kembali lagi saya mengingat bahwa saya di sana tidak sendiri, tapi ada anugerah Tuhan yang berikan kepada saya, yaitu dimanapun saya berada, di situ saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan di situ saya ketemu lagi sama jemaat GKKD Salatiga, dan di situ saya kembali bergabung, dan banyak hal yang kita dilatih, dididik untuk bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dan terima kasih. Kadang berpikir bahwa kayak tidak ada masa depan, tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, dan di situ Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan akan membuka jalan. Yang dulunya kita berpikir bahwa tidak ada masa depan, tapi Tuhan akan menunjukkan, dan Tuhan punya rencana untuk saya ke depan sungguh luar biasa. Dan pada saat ini saya sudah berkuliah S2 di salah satu universitas di Jawa Tengah, Salatiga, dan di situ saya juga bertemu dengan banyak mahasiswa yang seperti saya dulu ya, yang belum mengenal Tuhan. Dan di situ
saya bersyukur karena mungkin saya bisa Tuhan bisa kasih saya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan jemaat tolong dukung doa agar ke depannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, mungkin itu saja yang saya menyaksikan dan kembalikan kesempatan. Terima kasih Yosi, Tuhan memberkati ya. Terus semangat belajarnya di Salatiga. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Ibu Erni dan Kay ya. Oke, puji Tuhan. Ya, shalom. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bawa Kay naik? Kenapa bukan Angel ya? Karena ada yang spesial dari Kay ya. Saya mau menyaksikan kebaikannya Tuhan. Yang pertama-tama, saya bersyukur tahun ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Di mana 1 tahun kemarin Pak Rusmin ada tugas Satgas di Atambua. Jadi 1 tahun itu kami lewati berempat, suka dukanya ya luar biasa ya. Tapi satu hal yang kami pegang bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap kehidupannya kita. Mau itu kita lengkap, mau itu kita tidak lengkap, Tuhan selalu melengkapi setiap kehidupannya kita. Yang kedua yang saya mau saksikan, kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar saya, khususnya keluarga saya. Saya bersyukur tahun ini saya bisa dengan saudara-saudara saya ada di GKKD Makassar itu karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Berawal dari 2017 itu di mana mama saya datang ke ibadah di Sarison bersama dengan adik saya. Dia membawa anaknya masih berapa bulan waktu itu 2017. Waktu itu ada hadir penatua dari Bandung. Waktu saat mereka didoakan kan rencananya mama dan adik saya ini akan didoakan. Ketika mau didoakan itu anaknya ya sudah besar. Baru berapa bulan waktu itu dia dikasih ke salah satu rekan untuk digendong, tapi waktu itu penatua itu mendoakan khusus dia gitu. Saya dengar dengan jelas penatua bilang, anak ini akan membawa anak ini akan membawa keluarganya mengenal Tuhan. Kemudian ketika waktu berjalan gitu, ada momen gimana usianya berapa ya? Belum TK waktu itu. Bang Agus sekeluarga sering berkunjung ke rumah kami dan
dia selalu ada di asrama gitu ya. Kemudian ada momen di mana ada acara mau ke berenang di Grand Mall gitu. Akhirnya karena kakak-kakaknya bilang, ini hanya untuk GKKD, dia bilang katanya kakak-kakaknya. Akhirnya tiba-tiba dia video call Bang Agus Pak Pendeta ya. Dia video call usianya belum TK gitu. Dia langsung video call, dia dapur, dia bilang, "Halo Pak Pendeta, apa kabar? Saya mau ikut juga berenang di Grand Mall." Siapa ya dia video call ini anak saya? Astaga Bang Agus, saya bilang. Saya ambil, "Bang, minta maaf ya," apa segala macam. Akhirnya di momen itu pulang dari Grand Mall itu dia kan jadi ikut. Dia ngomong begini sama Pak Pendeta Agus di mobil dari belakang, dia bilang gini, "Pak Pendeta Agus, saya mau gereja di gereja Atta," katanya gitu kan. Maksudnya polos-polosnya itu seorang anak ngomong begitu. Dia artinya apa? Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Dia rindu mau beribadah bersama-sama gitu. Akhirnya hampir setiap minggu orang tuanya datang bawa dia ikut sekolah minggu. Saya melihat, kenapa saya menceritakan ini, karena apa? Saya bagian dari guru sekolah minggu. Saya melihat hal itu, dia begitu antusias ikut ibadah sekolah minggu, ikut berdoa. Meskipun waktu itu mama bapaknya hanya mengantar di Sarison dan mereka mama bapaknya ibadah di gerejanya gitu. Jadi saya menyaksikan bahwa sungguh benar-benar Tuhan itu, kita tidak bisa menyepelekan seorang anak kecil. Kita tidak bisa menyepelekan seorang anak sekolah minggu gitu. Karena apa? Tuhan bisa pakai mereka gitu. Jadi itu yang saya saksikan bahwa benar. Saya melihat dan akhirnya saya mengingat apa yang dikatakan oleh penatua bahwa anak ini akan membawa keluarganya mengenal Tuhan. Puji Tuhan, tahun ini ada kakaknya, ada mamanya, ada papanya bisa bergabung bersama-sama kita, bisa mengambil komitmen untuk ada di tempat ini, untuk bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Itu kesaksiannya dan kami mau memuji Tuhan, satu pujian sebagai ucapan syukur kami ya, bersama Ki.
Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih kesaksian dari Saudari Yosi, Ibu Erni dan Kay. Tuhan bisa pakai siapapun ya. Dari kita kecil sampai kita dewasa Tuhan bisa pakai untuk nama Dia dimuliakan. Amin. Amin. Masih ada kesaksian lagi? Masih suka cita? Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu lagu ya. Ada yang mau menari nih? Oke, ya, oke. Di akhir tahun ada yang membawakan puji tarian bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Rusmin. Baik, makasih ya Bu Yohan untuk kesempatannya. Salam semua. Ya, salam Pak Brian sama Ibu. Baru
berjumpa lagi. Salam buat semua kita yang ada hadir pada siang hari ini. Tentunya kita bersyukur ya boleh ada di penghujung tahun ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau mengomentari sedikit tadi waktu istri saya kesaksian. Istri saya itu tidak sedang mengklaim bahwa kehadiran keluarga Pak Yapet ada di sini bukan karena dia. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk boleh memulihkan orang lain. Bahkan Tuhan bilang benda mati pun bisa Tuhan pakai untuk memulihkan seseorang. Apalagi kita yang diciptakan spesial, serupa segambar dengan Allah. Tentunya ketika kita ada dalam bagian itu, kita sangat bersyukur dan bangga bahwa Tuhan benar memakai kita. Proses demi proses terjadi dan akhirnya keluarga Pak Yapet boleh dimenangkan dan ada di tempat ini dan boleh bersama-sama melayani. Nah, ada hal yang mau saya bagikan juga, kesaksian saya bahwa bersyukur secara pribadi dan keluarga kami boleh melewati banyak hal, boleh mengalami kemenangan baik dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan. Mungkin orang hanya melihat bahwa oh iya tahu mereka diberkati, mereka melayani bagus sekali. Tapi mereka tidak melihat di belakang itu ada proses demi proses yang membawa kami atau membawa saya ada satu pada titik ini. Mereka tidak melihat itu dan hari ini saya mau bagikan bahwa ada fase di mana kita seolah-olah mau berhenti dan hal itu saya alami. Saya mendengar kesaksian Bang Agus kemarin, seolah-olah saya juga hal yang sama seperti itu saya rasakan. Di bulan November itu saya jujur saudara, seperti saya mau berhenti dan saya ingin stop untuk melayani. Benar, KIC bagi jadwal WL untuk bulan Desember, itu seharusnya jadwal saya itu minggu pertama. Tapi saya minta tolong KIC bisa tidak, jangan dulu saya dikasih pelayanan di bulan Desember. Alasan saya bahwa ada pekerjaan yang harus saya kerjakan sibuk dan sebenarnya bukan itu. Ada hal yang saya merasa bahwa saya tidak pantas, tidak layak saya berada di atas mimbar, bahwa ada hal yang perlu saya bereskan. Dan memang saya butuh kesendirian, saya butuh berhenti, bukan berhenti dari apa, tetapi saya butuh waktu di mana saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau banyak berbicara, mau curhat kepada Tuhan. Kenapa saya ada di titik ini? Kenapa saya mau ambil keputusan untuk mau berhenti, capek dan sebagainya. Dan di situ Tuhan banyak bicara kepada saya, Tuhan tegur saya. Saya mau sampaikan bahwa ketika kita ada dalam situasi, kondisi hati tidak nyaman atau dalam keadaan emosi, jangan sama sekali-sekali kita mengambil keputusan. Pasti keputusan itu akan salah. Dan Tuhan bicara banyak hal. 2 minggu, konfirmasi demi konfirmasi Tuhan sampaikan kepada saya. Banyak hal Tuhan sampaikan. Akhirnya waktu doa Jumat itu saya menangis, Tuhan bongkar semuanya. Bongkar semuanya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang saya pertahankan. Baik itu prinsip, mungkin bagi saya prinsip itu benar, tetapi ternyata Tuhan bongkar semua. Itu tidak alkitabiah. Tuhan bilang bongkar, jangan kamu mempertahankan prinsip. Kamu mungkin mengikuti seleramu, tetapi seleramu itu tidak sesuai dengan kehendak saya. Akhirnya saya menangis. 2 minggu Tuhan konfirmasi banyak hal ke saya. Akhirnya saya mulai berbenah diri, saya mulai konsolidasi, saya mendatangi beberapa orang, dan saya meminta maaf kepada mereka. Mungkin ada hal-hal yang pernah saya lakukan yang tidak sesuai, yang tidak menyenangkan dan menyakitkan hati mereka. Saya datang di rumah, berkunjung, saya meminta maaf kepada mereka. Bagi saya, walaupun saya mungkin secara umur saya lebih tua, tapi saya tidak malu. Saya menanggalkan segala ego saya. Untuk apa? Ketika kita mempertahankan ego di mata Tuhan, itu tidak akan pernah benar.
Jangan sama sekali kita mempertahankan egoisnya kita. Di mata Tuhan itu tidak akan benar. Dan puji Tuhan ketika hal itu saya lakukan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Waktu kemarin drama kita judulnya Terdakwa. Sebenarnya saya salah satu pemeran juga. Saudara tidak tahu sebenarnya hati saya juga sedang terdakwa. Tetapi ketika Tuhan memberikan konfirmasi, konsolidasi, saya mendatangi orang, terjadi rekonsiliasi, pemulihan terjadi, saya lepas dan bebas. Akhirnya ketika saya memerankan sebagai aktor dalam drama itu, saya begitu bebas, mengalami benar-benar kebebasan begitu, tidak terdakwa lagi, hati, perasaan yang gundah-gulana dan sebagainya, benar-benar saya lepas di situ. Dan puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa drama kita sangat memberkati orang, bukan karena saya, tetapi semua karena Tuhan. Ada banyak orang yang terlibat di dalam. Tetapi ketika kita bersepakat, saya percaya setiap kita, jemaat, orang-orang yang hadir, orang-orang yang terlibat dalam drama itu bersepakat di dalam doa, dalam puasa bahkan. Itu semua karena apa? Ada kesepakatan, akhirnya luar biasa hasilnya, banyak orang diberkati. Saya mau sampaikan bahwa siapapun kita, saya tidak malu menyampaikan hal ini. Mungkin saudara-saudara melihat, Pak Rusmi sudah melayani, sudah lama, sudah tua dan sebagainya. Saya teringat dengan firman Tuhan waktu saya bagi dengan Komsel, di Komsel, di mana ketika Musa mengangkat tangan, Israel mengalami kemenangan saat melawan Amalek. Tapi ketika tangan Musa mulai penak, dia mulai letih, dia mulai melepaskan tangannya, terjadilah kekalahan. Musa adalah representasi seorang pemimpin. Siapapun kita, sekalipun kita notabene seorang pemimpin, akan mengalami kepenatan, akan mengalami keletihan, kelesuhan. Demikian juga saya sebagai manusia biasa tentunya. Ada hal-hal yang membuat saya seperti letih, lesu, dan beban berat. Tapi kan firman Tuhan balas semua kepada aku ya, yang letih, lesu, yang beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Benar firman itu. Saya tidak lari dari Tuhan, saya tidak lari pelayanan. Tetapi saya benar 1 bulan konsolidasi, mengoreksi diri sendiri, mengoreksi hati saya sendiri. Saya tidak mengoreksi si A, si B, si C, kenapa kamu begitu. Tetapi saya sujud, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya koreksi diri saya, Tuhan bongkar segala sesuatu yang kau lihat dalam diri saya, hati saya tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bongkar. Tuhan bicara kepada saya. Akhirnya saya melangkah dalam ketaatan itu. Saya tidak malu minta maaf, maafkan saya. Puji Tuhan, hal yang luar biasa terjadi. Hal yang mau sampaikan berikutnya bahwa ketika kita membereskan semuanya, mulai dari diri kita, maka dampaknya itu akan luar biasa. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, dampaknya luar biasa, saudara. Setelah hal itu, tidak lama kemudian saya ditelepon oleh adik saya, si Rusman. Dan adik saya ini memang dari dulu saya sudah lama bergumul, berdoa. Kenapa? Nakal, mabuk dan sebagainya, lebih parah dari saya. Itu pergumulan saya. Pergumulan pertama, orang tua saya sudah menang. Kedua, kakak juga sudah menang dan mereka melayani. Pergumulan ketiga, adik saya Rusman ini. Mungkin saudara pernah melihat adik saya di sini itu beberapa waktu yang lalu dia sekolah tidak selesai sekolah sini karena nakal, dia pindah di sana tidak selesai. Akhirnya karena kemurahan Tuhan dia bisa selesai sekolahnya. Dan waktu dia nelpon, kakak, bisa tidak saya pinjam jas hitamnya, buat apa? Dia bilang mau saya pakai untuk itu. Pemberkatan apa, kamu mau nikah lagi? Tidak, saya dianggap sebagai penatua. Wah, ketika dia sampaikan hal itu, saudara, saya menangis. Saya sekali lagi tidak mengklaim bahwa adik Rusman saya menjadi sesuatu itu karena jasa saya, tidak. Tapi kan ketika kita ada dalam bagian itu, kita bersyukur. Rusman adalah bagian di dalam doa kami bergumul supaya dipulihkan dan sebagainya. Dengan cara Tuhan, luar biasa Rusman dipulihkan Tuhan, dia tidak mabuk lagi, saudara. Tidak merokok lagi. Dan dia diangkat menjadi penatua. Dia bilang, kakak, saya heran ya, kenapa bukan diakin biasa saja saya diangkat, tapi kenapa tiba-tiba langsung penatua. Saya bilang, Tuhan itu tahu siapa yang dia pilih. Jadi kepercayaan yang diberikan kepadamu itu kamu jaga, kamu pelihara. Kakak tolong ajari saya
bagaimana cara berdoa. Ajari saya bagaimana kalau ketika berkhotbah. Puji Tuhan ada waktu sejenak kami ngobrol banyak. Saya menyampaikan banyak hal ke dia dan saya lihat dia mulai menangis dan sebagainya. Dia bilang, kakak, saya sebenarnya rindu mau datang di kampung dengan papamu Natal dan Tahun Baru. Tetapi kenapa saya tidak datang? Saya tidak datang sengaja karena saya menjaga. Jangan sampai kalau saya datang di sana diajak minum lagi, mungkin saya bisa jatuh lagi. Saya bilang, baik, itu salah satu cara kamu untuk menghindari kamu kembali kepada duniamu. Saya bilang, kalau bisa Tahun Baru juga kamu jangan pulang di sana. Kakak juga sampai 10 tahun tidak pulang, tidak apa-apa. Yang penting kita saling mendoakan. Nah, banyak kali lebar saya sampaikan hal ini, Bapak. Satu hal yang mau saya sampaikan, Bapak, marilah secara pribadi. Pertama, jangan mengambil keputusan saat emosi kita tidak stabil. Karena apa yang kita putuskan itu pasti kita akan sesali. Yang kedua, mari kita banyak berbenah dan banyak mengoreksi diri. Jangan pernah mempersalahkan si A, jangan mengkambing hitamkan si A dan si B. Tapi belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Yang ketiga, bahwa ketika kita ada dalam suatu permasalahan, jangan meninggalkan pelayanan. Kita yang sudah melayani, yang dipercayakan pelayanan ini, ketika kita dalam pergumulan, permasalahan, mungkin saja ya, kita boleh bergesekan dengan sesama pelayan, tapi jangan meninggalkan pelayanan. Tapi koreksilah dirimu sendiri. Datanglah kepada kaki Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Tuhan akan banyak berbicara. Dan hal itu benar saya lakukan. Dan saya bersyukur boleh ada sampai hari ini kerinduan untuk melayani bangkit lagi, saudara. Benar, ketika saya sejenak merenung, Tuhan terima kasih, Engkau tidak membiarkan saya mengambil keputusan ini. Mengambil keputusan yang salah, Engkau tidak membiarkan saya untuk melangkah di hal yang salah. Benar bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi saya. Engkau tidak pernah membiarkan sekalipun. Sekali Tuhan menangkap kita, sekali Tuhan menangkap saya, Dia tidak akan pernah membiarkan saya untuk jatuh lagi. Sekalipun saya jatuh, sekalipun saya lemah, Dia akan memberikan kekuatan bagi saya, bagi saudara juga demikian. Itu saja kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rusmin untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang terakhir dari Ibu Era ya. Mama Excel, silakan. Ya, shalom jemaat kekasih Tuhan. Ya, terpuji nama Tuhan. Bersyukur kita ada pada hari ini di akhir penghujung tahun 2023, semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi ini saya mau meneruskan kesaksian dari kakak saya bagaimana pergolakan imannya kami, bagaimana pergolakan hati kami waktu 2017 itu saya bawa anak saya Kay, Excel, Mama itu ibadah di Sarison. Jujur saudara, saya tidak pernah menyangka bisa ada di titik ini. Tidak pernah sama sekali. Bahkan waktu peneguhan doa buat Kay itu saya cuma hanya sekedar seperti itu saudara. Tidak pernah saya mengamininya, tapi saya tidak pernah membayangkan itu bisa terjadi secepat Tuhan membuatnya sampai detik ini bisa terjadi. Jadi ibaratnya 2017 itu saya membuat itu biar mengalir seperti air. Jadi waktu ada part-part momen-momen yang tadi diceritakan oleh kakak saya, itu jujur di luar dari nalar saya, di luar dari ekspektasi saya, atau di luar dari bayangan saya bahwa oh ini nih Tuhan, jalannya Tuhan. Tidak saudara, saya cuma bilang biar nih kayak gitu Ji. Saya tidak pernah bilang wow Tuhan, ternyata begini, ternyata stepnya dari anak saya, ternyata jalannya dari anak saya. Tidak saudara, saya tidak mau mengandalkan. Jujur waktu saya mendengar kata bahwa anak saya akan dipakai menjadi pembawa damai atau pembawa pemulihan dalam rumah tangga saya tidak mau mengklaim anak saya seperti itu. Karena saya tidak mau mengeluk-elukannya atau lebih kayak
ibarat mungkin katanya, kata kasarnya, Ike, masa kau lahir begini-begini Ji, terus tidak terjadi apa-apa sampai detik ini. Saya tidak mau menjudge anak saya seperti itu. Jadi saya membiarkannya mengalir seperti air sambil saya terus berdoa dan berdoa, tapi tidak pernah sama sekali terlintas di benak saya bahwa benar Tuhan memateraikan itu semua lewat anak saya. Dan puji Tuhan saudara, itu benar-benar suatu, bukan apa ya, kalau mau dibilang lagi berkat, tapi itu anugerah yang tidak pernah saya bayangkan, lebih dari apa yang saya dan suami serta keluarga sekarang gumulkan, butuhkan. Itu lebih dari itu semua, bahkan tahun ini bagaimana saya menyaksikan Tuhan begitu baik dalam rumah tangga kami, bagaimana Tuhan memakai kami 4 orang satu keluarga itu untuk melayani Tuhan di gereja ini. Itu suatu wow, apa ya, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Itu ibarat sesuatu yang sangat lebih berharga bahkan dari nyawa saya sendiri tuh yang wow, Tuhan, saya sampai tidak bisa berkata apa yang saya mau katakan. Kami berempat melayani Tuhan dengan cara kami masing-masing. Kami tidak mungkin tidak berdiri di sini dengan membawa firman, tidak. Suami saya tidak berdiri di sini dengan membawa firman, tidak. Anak-anak saya tidak berdiri di sini dengan membawa firman, tidak, saudara. Tapi bagaimana Tuhan memakai kami dengan cara kami masing-masing untuk melayani Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan tenaga kami, dengan apapun yang kami bisa kasih ke Tuhan. Itu yang saya speechless begitu sama Tuhan. Itu Handi, itu di luar dari yang kami pikirkan, di luar yang secara pribadi selama bertahun-tahun saya doakan. Bahkan saya sempat bikin status WA, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur sebagai orang tua karena semenjak saya menikah, bahkan semenjak saya menjadi orang tua, saya tidak pernah membayangkan kalau anak saya akan melayani. Jujur saudara, saya tidak pernah. Bahkan untuk membayangkan anak saya bisa berdiri di altar atau melayani Tuhan dengan mereka menari atau mereka menyanyi, saya tidak pernah membayangkan sedetik pun. Tidak pernah saudara. Tapi begitulah cara Tuhan. Hatinya Tuhan tidak bisa kita selami. Begitulah cara kerjanya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, justru itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Terus itu kesaksian pertama saudara, yang bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga kami, bagaimana Tuhan memakai kami dengan caranya yang ajaib. Di tahun ini kami boleh melayani Tuhan dengan cara kami masing-masing. Dan saya mau menyaksikan kebaikannya Tuhan, bagaimana proses yang Pak Rusmin alami, jujur saya pun alami di bulan ini saudara. Bagaimana saya ada di titik, Tuhan saya capek, Tuhan saya jenuh, Tuhan banyak sekali pekerjaanku Tuhan, tidak di rumah, tidak di luar rumah, bla 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 bla. Sampai ada satu momen saya bilang sama suami, saya berhenti saja Dik. Kami sepakat. Sampai saya bilang, oh iya oke, ada waktunya saya akan bicara sama Pak Pendeta Agus untuk bicarakan hal ini. Tapi luar biasanya Tuhan itu adalah Dia tidak membiarkan saya untuk mengambil keputusan yang salah seperti Pak Rusmin bilang. Saya mau keluar dari pelayanan saudara. Saya mau keluar. Minggu lalu saya sudah memutuskan saya mau keluar Tuhan. Saya tidak bisa membagi badan, waktu, tenaga saya dengan sedemikian banyak rupa kegiatan. Jadi saya memilih untuk meninggalkan pelayanan. Tapi begitu baiknya Tuhan, sebelum saya melakukan itu, Tuhan tegur saya. Lewat apa saudara? Lewat kesaksian Kak Sinta kemarin, minggu lalu. Saya yang tadinya sebagai aser tidak berniat untuk masuk di ibadah. Saya berniat hanya untuk pas khotbah saya akan masuk karena mungkin jemaat sudah tidak akan ada datang kalau khotbah.
Tapi sebelum khotbah saya sudah masuk, itu Kak Sinta sudah berdiri di sini. Dan itu kesaksiannya sudah langsung tek. Wow, itu Roh Kudus tidak mau biarkan saya melakukan sesuatu yang salah, mengambil keputusan yang salah. Karena satu yang saya pegang dari Kak Sinta adalah selama kakinya Kak Sinta masih bisa melangkah, sakit apapun dia, capek apapun dia, apapun yang dia alami yang bikin dia bisa membuat alasan untuk tidak melayani, itu bisa dia lakukan. Tapi justru dia mengklaim sesakit apapun dia, secapek apapun dia, selama dia masih bisa berjalan menuju ke gereja atau melayani Tuhan, dia akan pergi. Dan itu yang saya tepat di belakang kemarin itu, saya langsung kayak ini plafon yang kayak buk, itu yang iya Tuhan, apa yang saya bilang, apa yang akan saya lakukan ini Tuhan, yang saya justru mau keluar dari pelayanan yang sehat walafiat, yang tegar, kuat, justru mau keluar dari pelayanan. Padahal ada di antara kita yang lelah, capek dengan pekerjaannya di kantor, capek dengan pekerjaannya di rumah, tapi bisa tetap datang melayani Tuhan. Itu yang kayak, itu teguran yang sangat besar buat saya, saudara. Wah, yang saya bilang Tuhan baik. Tuhan baik, seperti Kak Sinta bilang, di dalam hati kita yang paling dalam sebelum kita bisa ada melayani di tempat ini, jujur ada waktu di mana kita mau melayani tapi kita tidak dikasih kesempatan, saudara. Tidak ada. Kesempatan itu belum terbuka mungkin, atau tidak ada jalan untuk melayani. Tapi ketika kita sudah melayani Tuhan, ada masanya kita lelah, ada masanya kita jenuh, ada masanya kita capek, ada masanya kita marah. Tapi kembali lagi, pada saat perasaan itu datang ke kita, fase-fase itu datang ke kita, minta sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, saudara, untuk bisa kita tetap survive, tetap kuat untuk melayani Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Dia yang lebih dulu datang untuk melayani kita. Jadi kalau kita melayani saat ini, itu bukti syukur kita karena Dia sudah terlebih dulu melayani kita. Itu, saudara. Yang ketiga adalah saya mau menceritakan bagaimana bulan ini hati saya diobrak-abrik dengan mungkin ada celah sedikit, sehingga momen kemarin persiapan Natal, jujur saya juga kayak wow, semuanya terbuka, saudara, yang kayak wah ini begini, wah itu begitu, wah ini begini, gini, sampai saya bilang, ih Tuhan, saya udah mau kabur nih deh. Tidak ada alasan untuk saya di sini. Orangnya kayak gini, orangnya kayak gitu. Jujur, saudara, saya tidak berdamai sejahtera. Saya antar anak-anak untuk latihan, itu saya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi sekali lagi, Tuhan itu baik, saudara. Sebelum kita melakukan hal yang di luar dari keinginannya Tuhan, Dia sudah tangkap kita lebih dulu. Dia tarik kita lebih dulu. Sebelum kita melangkahkan kaki untuk keluar dari jalurnya Tuhan, Dia itu baik, saudara. Tuhan Yesus itu langsung tarik saya. Terus dia kayak, waktu saya ingat sekali, saya kan bukan pemain drama, saya tidak mengambil bagian kan, saya cuma antar anak-anak untuk latihan. Terus pas momen Pak Pendeta Agus, Bang Agus di sini penyembahan, itu saya kayak dari lorong itu yang awalnya saya mau terus ke belakang ke dapur, saya kayak ditarik, saudara, masuk untuk penyembahan. Saya ingat saya duduk di sudut situ, saya yang berasa yang kayak tergelepar-gelepar sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus yang melepaskan semua kepahitan saya, melepaskan semua yang marah saya. Tuhan tidak izinkan saya buka celah. Tuhan tidak izinkan saya membuat diri saya sakit dan jatuh kepada dosa yang tidak Tuhan suka, karena saya marah sama sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan amarah begitu. Karena melihat berbagai macam sifat, pikiran, kelakuan dari semua jemaat itu sebenarnya tidak pantas untuk saya jadikan suatu amarah. Tapi karena saya membuka celah, si jahat masuk mengobrak-abrik pikiran saya pada saat itu sedang lemah karena capek mungkin, iman saya turun,
dengan cepat si jahat bisa menghancurkan pikiran saya sampai saya bilang, tidak Tuhan, pokoknya saya keluar, saya bilang begitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan tangkap saya, Tuhan tarik saya, Tuhan izinkan saya pelepasan sendiri dengan caranya sendiri. Itu yang luar biasa saya rasakan. Wow. Jadi jujur saudara, per detik itu saya selesaikan di situ sendiri, itu saya merasa free, saya merasa bebas, saya merasa tidak ada lagi yang, semuanya di mata saya itu kita anak Tuhan, sama rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, kita sama di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun si jahat bilang ini begini, ini begitu, ini begini, tidak. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hatinya kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi izinkan Roh Kudus itu saudara ada di dalam hati kita terus menerus. Kalau seumpamanya ada celah lagi sedikit pun, secuil pun, setitik pasir pun ada celah yang terbuka di hatinya, kita tutup, minta ampun sama Tuhan. Terus izinkan Roh Kudus kembali memenuhi setiap kita, memenuhi hati kita, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Itu saudara kesaksiannya yang bagaimana Tuhan itu wow, luar biasa 1 tahun ini, kebaikannya yang tidak ada habis-habisnya. 365 hari bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya, bagaimana Tuhan menyatakan jangan takut selama 365 hari, bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkatnya selama 365 hari itu. 1 kali 24 jam pun itu kita saksikan, kita mau menceritakannya itu tidak habis saudara. Jadi intinya adalah hidupi firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, buat hidup kita dipakai Tuhan dengan caranya. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu selalu ada untuk menolong kita dalam segala kondisi apapun. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian jemaat Tuhan semua. Sungguh luar biasa bagaimana selama 1 tahun Tuhan menuntun kita, Tuhan menegur kita dengan kasih, Tuhan memperbaiki kita, Tuhan membentuk kita, dan biarlah itu terus kita alami hari demi hari, dan biarlah Tuhan dapati hati kita untuk terus berpaut kepadanya apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, datang menyembahmu Tuhan, datang memujimu ya Bapa. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Pandanglah kami ya Bapa, sebagai orang yang berdosa, dan Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami mau beri yang terbaik Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan bukan mengenai harta, bukan mengenai uang Tuhan, tapi kami mau beri hati kami. Hati kami Tuhan hanya untuk Engkau. Kami mau beri jiwa kami. Jiwa kami, hati kami Tuhan. Sama seperti orang Majus yang datang mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dapatilah kiranya itu ada pada kami. Ampuni segala keegoisan kami Tuhan. Ampuni segala sifat kekanak-kanakan kami. Ampuni kami jika kami sering mengeluh Tuhan. Kami sering bersungut-sungut. Kami seakan-akan tidak melihat jalan. Maafkan kekerasan hati kami Tuhan. Oh ya Bapa, kami datang
Kami datang beri hati kami. Kami datang beri jiwa kami. Kami datang beri hidup kami Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya hanya bagi Engkau. Oh Lord, oh Yesusku. Oh Yesus. Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu ya Bapa. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Angkat hatimu, angkat kedua tangan. Kami beri hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini kami Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Hanya bagi Engkau. Nyatakan janjimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini rindu kami. Inilah rinduku. Kami datang kepadamu Tuhan. Kepadamu. Dengan hati kami yang haus dan lapar Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Oh ya Bapa, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu
bersyukur kepadamu Bapa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Diberkati untuk semua kesaksian yang sudah dibagikan. Itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan buka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa, mengucap syukur dan kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, selamat datang Pak Brian dan keluarga di Makassar kembali. Kita bisa berjumpa di penghujung tahun 2023 dan saya juga mengucap syukur untuk semua kesaksian yang sudah yang sudah disampaikan. Saya teringat bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan seperti di dalam kitab Habakuk 3. Dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, itu gambaran sedikit dengan semua kesaksian yang sudah disampaikan dan segala pergumulan yang kita alami. Saudara lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini belum khotbah ya, belum khotbah. Ini cuma pengantar saja. Bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur, pokoknya semuanya mengecewakan. Tidak ada kambingnya sudah keluar, tidak tahu sapinya kemana. Tapi satu hal yang pasti dikatakan, Nabi Habakuk mengatakan bahwa aku akan tetap bersukaria, beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun hasilnya mengecewakan, pokoknya tidak sesuai dengan harapan. Tapi dia katakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita perlu ingat itu dan bersyukur untuk semua pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara perlu ingat baik-baik, itu adalah suatu kehormatan yang besar buat kita. Jadi untuk setiap pelayanan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah ditunjuk melalui hambanya, saudara ingat, it is a great honor to serve the Lord of all Lord. Oke, baik, kita akan belajar juga dari salah satu bagian dari Natal. Ini mungkin paling banyak diceritakan begitu ya, mengenai the Magi, orang Majus ya, orang Majus. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan, kita akan banyak belajar. Ada banyak pelajaran yang saya ambil dari orang Majus ini. Kita buka dari kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Apakah semua sudah mendapatkan? Yang sudah mendapat katakan amin. Oke, baik, 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dia bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar dari the Magi, orang-orang Majus. Asal kata dari kata Majus atau Magos, Magus, itu dikatakan di sana, yang saya catat di sini adalah bahwa mereka memiliki makna bahwa orang-orang bijaksana, astrologer, atau ada juga dikatakan sana wise man, teacher, kemudian bangsawan, bisa juga pendeta, bisa juga, kemudian pelihat mimpi, kemudian orang-orang pandai, dan penasihat spiritual. Itulah yang disematkan kepada orang-orang Majus. Tidak dikatakan jelas di sana berapa orang yang datang. Tapi kalau melihat tradisi Kristen, biasanya berapa orang dikasih tunjuk? 3 ya? 3. Tapi dikatakan di sana tidak dikatakan jumlahnya berapa, tetapi dikatakan orang-orang Majus. Orang-orang Majus pasti jumlahnya banyak itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa orang-orang Majus informasinya tidak terlalu banyak. Dikatakan mereka berasal dari timur. Kalau dari timur itu perkiraan berdasarkan beberapa penelitian, mereka berasal dari daerah Persia, Babel. Dan berdasarkan tradisi Kristen, mereka 3 orang. Mungkin karena membawa emas, kemenyan, dan mur. Mungkin. Tetapi sebenarnya mereka tidak diketahui jumlahnya berapa. Dan dikatakan di sana juga nama mereka, ada yang tahu? Ada yang pernah tahu nama mereka 3 orang? Siapa ayo? Nggak ada yang tahu ya? Oke, baik. Dikatakan di sana nama yang pertama adalah Melkior. Kemudian yang kedua adalah Kaspar. Kemudian yang ketiga adalah Baltazar. Itu tradisi Kristen. Tidak dicatat di Alkitab ya. Tidak dicatat di Alkitab. Itu berdasarkan tradisi. Jadi mereka berasal dari Persia, Babilonia. Kemudian dari masing-masing itu, Melkior itu dari Persia, terus kemudian Kaspar itu berasal dari India, dan Baltasar itu berasal dari Arab. Jadi mereka orang dari timur. Mereka orang dari timur. Nah, kita akan belajar mengenai orang Majus ini. Apa yang kalau dilihat dari flyer kita dikatakan apa? Judul flyernya? Memberi yang terbaik. Ya, baik, kita akan belajar dari salah satu pemberian yang diberikan oleh orang Majus itu merupakan reveal, itu akan membuka identitas Kristus yang sebenarnya. Kita akan belajar melalui pemberian orang Majus, kita akan mengerti identitas Kristus. Baik, kita akan buka bersama-sama dari pemberian yang pertama. Pemberian yang pertama adalah emas. Orang Majus datang membawa emas. Saudara, ketika orang Majus bergerak menuju ke Betlehem, mereka datang bukan hanya 3 orang atau mungkin 1 orang, tidak. Mereka datang dalam jumlah yang besar, mereka datang banyak, mereka berombongan. Kenapa perlu rombongan? Bahkan ada dengan pengawal-pengawal yang saya pernah membaca, karena mereka membawa barang-barang yang berharga. Itu sebabnya mereka datang tidak sendirian. Kalau dilihat di dalam beberapa flyer itu, mereka naik unta 3 orang atau ada yang berjalan 3 orang. Tidak seperti begitu. Mereka datang dalam jumlah yang banyak. Mereka butuh pengawal untuk mengawal mereka, karena mereka membawa barang-barang yang berharga. Yang pertama tadi kita pelajari emas. Mereka membawa emas. Apa maksudnya ini pemberian emas yang pertama? Ini terkait dengan identitas Kristus. Kita akan belajar melalui pemberian orang Majus,
Kita akan melihat identitas Kristus. Nah, emas. Orang Majus memberikan emas bukan sebagai suatu mau show up atau mau pamer bahwa mereka orang-orang kaya. Memang mereka banyak uang, mereka pemimpin-pemimpin, mereka orang-orang bijaksana. Mereka bawa emas bukan untuk dipamer bahwa oh ini sebagai suatu demonstrasi kekayaan mungkin orang-orang Majus ini gitu. Tidak. Namun emas yang mereka bawa itu memiliki makna yang sangat mendalam. Saudara perlu ingat baik-baik bahwa pemberian emas yang mereka bawa kepada Kristus itu memiliki makna yang pertama. Emas itu biasanya hanya diberikan kepada bangsawan-bangsawan atau raja. Jadi emas khusus diberikan kepada raja saja. Itu sebabnya Yesus dikatakan raja di atas segala raja. Jadi sebelum lahir, Yesus sudah dinobatkan sebagai raja. Melalui apa? Pemberian pertama adalah emas. Langsung di situ dikatakan raja. Hanya untuk raja. Emas itu diberi untuk raja. Makanya Yesus adalah raja. Kita tahu juga tentunya ini mungkin persepsi saya. Ketika dikasih emas, emas inilah mungkin yang akan dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk mereka migrasi ke Mesir. Mungkin, pikiran saya seperti begitu. Karena kemarin Pak Agus sudah katakan bahwa Yusuf bukan orang yang banyak uang toh. Mereka tidak punya apa-apa, emas ini berguna. Mungkin, itu dalam pikiran saya. Siapa tahu mereka pakai untuk pergi ke Mesir, untuk membiayai hidup mereka selama mereka mengungsi, menjauh daripada pembunuhan Herodes. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, jadi emas itu tadi untuk raja. Yesus sudah menjadi raja, sebelum dia lahir sudah clear, dia raja. Kemudian yang kedua adalah kemenyan. Di banyak agama-agama di sekitar kita ada juga yang pakai kemenyan kan? Dibakar gitu ya. Nah, kemenyan ini, pemberian yang diberikan oleh orang Majus ini melambangkan keilahian Yesus. Kenapa bisa? Karena dalam perjanjian lama kalau kita kembali flashback ke belakang, kemenyan itu merupakan persembahan hanya kepada Tuhan. Kita buka Imamat 2 ayat 2. Tolong media cepat. Imamat 2 ayat 2. Jadi kemenyan itu hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Imamat 2 ayat 2, lalu korban itu harus dibawanya pada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu, tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyan. Maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi orang Majus membawa kemenyan, maksudnya adalah Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah keilahian. Simbol keilahian. Makanya mereka membawa emas, membawa kemenyan. Itu melambangkan keilahiannya dia. Dan ini menandakan bahwa dan sekaligus menegaskan bahwa Yesus 100% Allah. Yesus 100% manusia. Di dalam Wahyu 8 ayat 3. Coba kita buka sama-sama Wahyu 8 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Wahyu 8 ayat 3. Tolong bantu saya. Sudah dapat? Lalu korban itu adalah Wahyu 8. Maka datanglah seorang malaikat lalu dia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Kemenyan saudara, kemenyan itu lambang persembahan hanya untuk Allah. Jadi pemberian kedua yang diberikan orang Majus kepada Yesus melambangkan bahwa Yesus memang Tuhan. Yang pertama tadi, Yesus adalah manusia karena dia raja, tapi dia sudah raja saudara, jadi dia raja, dia Tuhan. Dan pemberian yang ketiga yang saya pelajari di sini adalah mur, kalau bahasa Inggrisnya mir, mur. Mur ini biasanya dipakai hanya untuk merempah-rempahi mayat. Jadi mur digunakan untuk merempah-rempahi mayat.
pemberian ini memberikan gambaran kematian Yesus. Jadi dari 3 pemberian yang diberikan orang Majus, semuanya memiliki makna. Saya ketika membaca, mencari, kemudian meneliti, luar biasa. Saya baru tahunya barusan ini aja gitu. Sebelumnya saya tidak mengerti kenapa mereka kasih emas, kenapa mereka kasih kemenyan, kenapa mereka kasih mur gitu. Kenapa nggak bawa kado saja kayak di situ kan gambarnya begitu ya, ada kadonya gitu ya, bawa kado ini Tuhan Yesus, buat Yesus gitu. Enggak, tetapi ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Kita buka di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Perhatikan, jadi ada yang bawa mur kepada mayat Yesus. Jadi dia dirempah-rempahi, itu sebabnya kenapa mur diberikan oleh orang Majus kepada Yesus. Semuanya ada maksudnya gitu. Nah, kemudian setelah 3 persembahan ini diberikan orang Majus kepada Yesus, kepada bayi. Pada waktu itu kalau kita baca ayat itu, Yesus sudah berumur sekitar kira-kira 2 tahun. 2 tahun bukan bayi kecil ya, bayi bukan seperti bayi itu lagi, tidak. Tapi sudah berumur 2 tahunan lah, 2 tahun ke bawah. Nah, itu merupakan pemberian untuk membuka identitas Kristus sebenarnya. Jadi sudah jelas ya, orang Majus datang membawa 3 persembahan. Maksud pertama adalah emas, menyatakan bahwa dia adalah raja. Kemudian maksud yang kedua, pemberian yang kedua membawa kemenyan. Kemenyan maksudnya adalah bahwa dia adalah Tuhan, makanya dipersembahkan kemenyan. Itu melambangkan keilahiannya dia. Kemudian pemberian ketiga dikatakan di sana adalah dia memberikan mur. Jadi orang-orang Majus itu memberikan mur sebagai simbol bahwa dia akan mati dan dia akan dirempah-rempahi. Jadi jelas sekali lagi, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan dia mati dan dia dibangkitkan. Jadi tidak perlu lagi kita ragu-ragu. Mungkin di sebelah mungkin orang berpikir, Yesus itu manusia. Tidak, Yesus itu Allah juga gitu. Bagi mereka tidak tahu. Tapi bagi kita, melalui persembahan 3 orang Majus ini sudah clear, jelas. Tidak perlu lagi dipertanyakan bahwa Yesus itu Allah atau Yesus itu manusia atau Yesus itu nabi. Tidak, tetapi 3 persembahan ini sudah mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah manusia, dia adalah Tuhan juga, dan dia mati dan dia hidup dibangkitkan kembali. Jadi 3 pemberian ini jelas sudah menyatakan identitas siapa Yesus itu. Tidak perlu lagi saudara ragu-ragu. Dan kita akan belajar, ada 7 pelajaran yang saya dapat dari sini, dari orang Majus ini. Yang pertama adalah, pelajaran pertama, kalau tadi kita belajar identitas Kristus terbuka oleh karena pemberian orang Majus. Kemudian sekarang kita belajar apa yang bisa kita ambil dari orang-orang Majus ini. Yang pertama, memperhatikan tanda zaman ini. Waktu kedatangan Tuhan yang pertama kali, orang Majus melihat apa? Tandanya dari timur. Saudara, kalau kita meneliti kembali, flashback kembali, mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa orang Majus ini adalah Gentiles atau orang-orang asing, bangsa-bangsa asing. Tidak, no. Menurut dalam pikiran saya juga dan beberapa artikel yang pernah saya baca juga, mereka bukan Gentiles. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ketika diaspora mereka tersebar ke seluruh dunia. Itu sebabnya mereka meneliti, mereka kemudian belajar meneliti kitab suci. Tidak ada orang-orang bangsa-bangsa asing mau meneliti kitab suci, itu tidak ada. Hanya orang-orang Yahudi. Nah, disitulah mereka mulai meneliti bahwa tandanya bisa diketahui. Demikian juga nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
mungkin kita bisa mengerti dengan cara meneliti kebenaran firman Tuhan. Kalau waktu pertama dia datang melalui bintang, kemudian mereka meneliti kitab suci, oh clear, tadi dikatakan bahwa imam-imam kepala bilang di Alkitab dikatakan demikian, bisa diketahui. Saudara, harapan daripada kita juga ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya kita bisa tahu, maksudnya bukan tahu, oh nanti tanggal sekian bulan sekian, bukan itu. Maksud saya begini, dengan kita melihat kondisi situasi yang ada sekarang, kita mempersiapkan diri. Who knows? Tapi berdasarkan tanda-tanda yang sudah terjadi, patokan kita untuk melihat sesuatu bahwa kedatangan Tuhan akan datang kedua kalinya sudah dekat itu, ya lihat saja di Israel. Apa yang terjadi di Israel itu patokannya di sana. Kemudian kitab suci tidak boleh saudara abaikan. Saudara perlu meneliti kebenaran firman Tuhan. Tanggal waktunya kita tidak tahu tepatnya kapan, tapi yang pasti dengan pelajaran dari orang Majus ini bisa kita ambil adalah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan the second coming of Jesus. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oke, orang Majus tahu ketika dia akan datang pertama kali. Nah, untuk datang yang kedua kalinya bisa saja kita teliti di dalam kitab-kitab Wahyu secara khusus, kitab Daniel sampai ada beberapa kitab Wahyu, saudara bisa melihat tanda-tanda bahwa dia akan datang kembali. Persis waktunya, exact time kita tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, saudara bisa menilai zaman ini. Nah, Yesus pun pernah berkata juga kepada murid-muridnya gitu ya. Salah satunya adalah di dalam Lukas 12, 54, 59, coba kita buka. Lukas 12, 54, 59. Sudah? Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Kemudian lanjut, 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari panas, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Kemudian 56. Hai orang-orang munafik rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lanjut. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Lanjut. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, jadi itu gambaran bagaimana kita mengerti, menilai zaman begini kita tahu gitu. Tetapi tanda-tanda kedatangan Yesus kita tidak mengerti gitu. Nah, itu makanya dikatakan kita perlu mempersiapkan diri. Kalau ada masalah dengan ini dengan itu, segera menyelesaikan. Nah, seperti Pak Rusmin katakan tadi, langsung dia rekonsiliasi dan lain sebagainya. Who knows, kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi sudah dikatakan, Yesus sudah bilang bahwa kamu tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tapi kedatangan anak manusia kamu tidak bisa melihat tanda-tandanya kah? Itu maksudnya begitu. Bahasa simpelnya yang saya katakan, tahu menilai zaman begini-begini. Tetapi ketika mau datang Yesus kedua kalinya, kok kamu nggak mempersiapkan diri? Kok kamu nggak tahu bahwa waktunya sudah dekat gitu? Memang dari awal-awal Yesus mengatakan waktunya sudah dekat. Murid-murid juga bilang waktunya sudah dekat. Kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan meneliti kebenaran firman Tuhan seperti orang Majus, mereka meneliti, mereka tahu bintangnya sampai ke timur sana, sampai di Bethlehem, sampai di depan rumahnya. Demikian juga kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Markus 13, 28, 29. Markus 13, 28, 29. Sudah? Markus 13, 28, 29. Ya, media harus lincah-lincah. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lanjut. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini Yesus yang katakan sendiri bahwa kita perlu melihat tanda-tandanya. Kita perlu melihat dan kemudian kita mempersiapkan diri kita. Kita perlu memperbaiki hidup kita. Seperti orang Majus, mereka meneliti, akhirnya mereka lihat, oh iya, kedatangan yang pertama ada di kota ini, di ini. Mereka datang dan tepat mereka tiba di sana, bertemu.
Nah, kedua, yang pertama tadi kita perlu melihat tanda-tanda, kemudian kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang kedua, orang Majus melakukan perjalanan keluar dari negeri mereka. Jauh loh itu ribuan mile, ribuan kilometer mereka keluar dari negeri mereka dari timur. Dari daerah yang saya sebutkan tadi berdasarkan nama-nama itu. Untuk berjumpa dengan Raja. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita itu adalah sebuah perjalanan, saudara. Perjalanan iman melalui proses demi proses demi proses. Itu membuat kita memiliki iman. Saya akan berjumpa dengan Yesus. Di ujung jalan itu saya akan berjumpa dengan Yesus. Keluar out of comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Kemudian mereka terbuka bagi hal-hal yang baru dalam Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, serta memperdalam hubungan dengan Allah. Sama seperti orang-orang Majus ini, keluar mereka. Kalau dipikir-pikir ngapain pusing-pusing gitu loh. Mereka orang-orang pintar, orang bijaksana, bisa dikatakan bangsawan, kok repot-repot gitu meneliti Alkitab, melihat tandanya di langit, kemudian harus pergi ribuan mile ke sana, ke tempat yang mereka belum tahu di mana letaknya, tapi patokannya sudah ada, bintang itu yang menjadi patokan. Demikian juga dengan iman kita. Kita tidak pernah tahu di ujung jalan itu seperti apa, tapi perjalanan iman kita seperti itu. Kita berjalan karena kita ada panduan dari Tuhan. Kemudian kita pergi ke sana melalui proses, tidak mudah, kita tidak pernah tahu, Alkitab tidak menjelaskan secara detail apa yang dialami oleh orang-orang Majus, kita tidak pernah tahu. Tapi mereka ada pengawal, ada banyak orang, mungkin ada perampok, perompak dan lain sebagainya. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Itu sebabnya mereka ada pengawal, mereka dalam jumlah besar mungkin ratusan orang. Perjalanan iman kita juga seperti begitu. Terkadang kandas seperti dikatakan tadi, seperti mau menyerah dan lain sebagainya. Tapi kita bangkit kembali. Karena apa? Di ujung jalan sana saya harus ketemu dengan Yesus. Itu adalah iman mereka. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita perlu haus lapar akan firman. Kemudian kita perlu memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu pelajaran kedua. Kemudian pelajaran ketiga yang saya dapat di sini adalah meminta arahan dari Tuhan dan saudara seiman. Kalau kita perhatikan tadi di dalam Matius 2 itu, mereka berkata di bagian yang ayatnya yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kamu telah melihat bintangnya di timur, kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia. Jadi ada bertanya gitu. Jadi kita perlu juga dalam sepanjang kehidupan kita bertanya sama Tuhan dulu. Kemudian setelah itu kita bertanya kepada orang-orang yang lebih rohani dari kita. Tujuannya adalah bagaimana supaya perjalanan iman kita itu tepat sasaran. Atau ada banyak hal yang perlu kita koreksi dalam hidup kita. Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Seperti dikatakan tadi, kesaksian tadi luar biasa, bongkar Tuhan, bongkar. Iya betul, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita perlu bertanya juga kepada saudara-saudara seiman yang lebih rohani. Sama seperti orang Majus ini, mereka datang juga bukan nyelonong saja masuk ke dalam kota Bethlehem, tidak. Tetapi mereka bertanya, di mana? Di mana? Itu merupakan refleksi bagi kita. Dalam sepanjang kehidupan kita, kita perlu meminta arahan dari Tuhan dan saudara-saudara seiman. Itu pelajaran ketiga yang saya catat. Kemudian pelajaran yang keempat, bersukacitalah. Ini mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Kalau lagi dalam tekanan saudara, seperti katakan Pak Rusmin tadi, saya mengutip lagi kata-kata Pak Rusmin bahwa ketika kita emosi, ketika kita marah, jangan mengambil keputusan. Itu bisa saja menghasilkan ending yang buruk. Oleh sebab itu bersukacita seperti orang Majus ini penting sekali bagi kita. Mazmur 97 ayat 12. Kita buka Mazmur 97 ayat 12. Dikatakan di sana, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya. Bersukacitalah, bersukacitalah. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengatakan bersukacitalah, bersyukur, bersukacita.
Bersukacita, penting sekali bersukacita itu bagi orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Seperti kita lihat juga tadi di dalam kitab Matius tadi Matius 2 ayat 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi ada sukacita di sana. Kita perlu aplikasikan itu dalam hidup kita. Kalau melihat prosesnya agak unik gitu ya. Bintang ini terlihat sudah dari timur, mereka sudah lihat, terus kemudian dikatakan tadi di ayat 9, terus mereka berjalan, patokannya itu berjalan dan berjalan, sampai bintang itu akhirnya menuntun mereka ke sebuah rumah gitu loh. Kalau secara fisika, tidak mungkin ada bintang seperti begitu gitu. Kalau kita membuka kembali kitab suci, Yesus pernah mengatakan dirinya, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Jadi bisa saja itu Yesus sendiri itu yang menuntun mereka orang Majus ini sampai ke tempat dia ada di situ gitu. Bisa juga itu adalah malaikat Tuhan yang bergerak seperti bintang karena terlalu terang gitu ya. Waktu gembala-gembala melihat langit terbuka, kemudian banyak bala tentara sorga, itu terang sekali. Bisa saja itu malaikat Tuhan yang datang menuntun mereka sampai ke rumah di mana Yesus ada di sana. Nah, jadi bagian yang keempat tadi, bersukacita. Bagian kelima, dan yang menjadi judul dari flyer kita adalah memberi persembahan. The question is, what would you give to Jesus? Apa yang akan saudara berikan bagi Yesus yang terbaik? Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda berikan bagi Yesus yang terbaik yang bisa Anda berikan? Saya tidak tahu, tapi saudara sendiri yang tahu apa yang akan saudara berikan bagi Yesus yang terbaik. Kenapa saya katakan yang terbaik? Dari 3 persembahan itu semuanya the bestnya semua. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Saudara perlu memberikan yang terbaik bagi Yesus. Kalau Yesus mengatakan, aku minta yang ini, maukah saudara memberikannya? Yesus tidak minta di sana. Waktu orang Majus datang itu, Yesus tidak minta. Dia tidak meminta kepada orang Majus untuk kasih ini, atau orang tuanya Maria Yusuf, tidak. Tapi mereka memberi dengan kerelaannya. Dia kasih emas. Tidak tahu emas yang dikasih itu berapa gram, 1 kilo kah mungkin, tidak tahu juga, bisa jadi. Tapi yang pasti mereka memberi yang terbaik dari perbendaharaan mereka bagi Yesus. Pertanyaannya, apa yang akan saudara berikan bagi Yesus yang terbaik? Apa yang saudara mau berikan? Apa yang saudara mau berikan? Saudara bisa menjawab itu sendiri. Menjelang akhir tahun ini atau nanti di tahun yang baru, saya berharap ada hal yang terbaik yang kita berikan bagi Yesus. Saya berharap ada yang saudara berikan bagi Yesus. Sekali lagi, kalau dia sudah memberikan nyawanya bagi Anda dan saya, pemberian apapun itu bagi dia itu kecil, kecil sekali pemberian itu kalau saudara berikan bagi Yesus. Dia yang kaya menjadi miskin buat saudara. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, bukan berdosa ya. Menjadi dosa, bukan berdosa. Dia kasih buat saudara. Seperti orang Majus ini, saya berharap kita bisa memberikan yang terbaik bagi Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu. Pernah dengar lagu itu? Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Pernah dengar? Pernah. Yang terbaik yang bisa saudara berikan bagi Yesus, berikanlah. Pelajaran ke-6 yang saya catat di sini adalah dengarlah Tuhan seperti mereka mendengar melalui mimpi. Kita lihat di bagian yang
ayat ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan melalui jalan lain. Jadi mendengar suara Tuhan penting sekali. Itu sebabnya mereka dituntun oleh Tuhan. Ada banyak hal Tuhan bisa berbicara melalui orang, melalui media, melalui apapun itu. God can speak through all things. Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Jadi perlu bagi kita untuk mendengar suara Tuhan, peka mendengar suara Tuhan. Selalu saya dalam doa-doa saya selalu katakan, Tuhan, berikan aku kemampuan mendengar suaramu sekalipun saat ini sulit untuk mendengar suaramu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Have your word God, berbicaralah. Supaya apa? Supaya dapat tuntunan. Karena kalau tidak dituntun, mereka kembali ke sana, dibunuh sama Herodes. Pelajaran yang ketujuh, mereka kembali ke negerinya tidak melalui jalan yang sebelumnya, melainkan melalui jalan yang Tuhan telah tunjukkan, jalan yang baru. Ini gambaran seperti begini saudara. Kita akan segera meninggalkan tahun 2023. Meninggalkan itu di belakang. Kita akan melangkah maju menuju tahun yang baru. Seperti Herodes, seperti orang Majus diperingatkan Tuhan agar tidak kembali melewati jalan itu. Demikian juga kita. Hal-hal yang telah lalu, jalan-jalan atau perkara yang sudah kita lewati, kita tidak perlu lagi mengingat-ingat itu, tapi kita perlu melewati dengan jalan yang baru. Tahun yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya apa? Supaya Herodes itu tidak membunuh saudara di sana, di belakang. Supaya Herodes itu tidak menahan saudara, yang seharusnya saudara naik. Karena saudara kembali ke jalan yang lama, saudara turun bahkan mati. Demikianlah pelajaran dari orang-orang Majus. Dan sebagai pokok inti dari pelajaran yang sudah kita pelajari adalah di bagian yang kelima tadi. Apa yang akan saudara berikan bagi Yesus yang terbaik? Itu penting sekali. Saudara, Dia sudah kasih nyawanya, maka saudara juga berhak memberikan yang terbaik bagi Dia. Jangan pernah lupa itu saudara. Jangan datang ke rumah Tuhan atau kemanapun dengan tangan yang kosong atau di hadirat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan persembahkanlah korban pujian syukur, sacrifice of praise. Saudara perlu datang yang terbaik yang bisa saudara berikan di tahun 2024, dan saya mengharapkan itu saudara berikan yang terbaik. Oke, sampai di sini saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bagi firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih untuk menunjukkan identitas Kristus melalui pemberian orang-orang Majus ini. Terima kasih juga Tuhan. Sekalipun dalam segala situasi dan kondisi, kami mau memberi yang terbaik. Seperti orang-orang Majus itu memberi yang terbaik yang mereka punya dari perbendaharaan mereka. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, apa yang Kau inginkan dari hidup kami ya Allah, untuk kami persembahkan. Berbicaralah kepada masing-masing jemaat-Mu, apa yang akan kami berikan kepada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat kami. Sekali lagi Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk nyawa-Mu bagi kami. Kami mau ya Bapa memaknai Tuhan kehidupan kami ini sebagai suatu pemberian yang Kau berikan, dan kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Baik saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia rela melakukan hal itu bagi kita karena kasih-Nya. Biarlah kita semua yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang sedang live di Facebook menyadari akan hal ini. Menyadari akan esensi perjamuan kudus, mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mengambil bagian, bersekutu dengan Tuhan, intim, melekat, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Demikianlah kita melekat kepada Kristus sebagai sang sumber itu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Oleh karena itu, pertanyaan yang sama seperti dalam khotbah tadi, apa yang bisa kita beri bagi Tuhan hari ini? Pemberian yang terbaik apa yang saudara dan saya berikan hari ini, di momen ini, pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang terbaik buat Tuhan. Hati yang tulus. Hati yang murni. Tidak ada kepalsuan. Di dalam nama Yesus. Biarlah siang hari ini hati itu ada pada saudara dan saya. Biarlah Tuhan menemukan dan melihat hati itu bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mengambil bagian dalam perjamuan ini. Saya undang Ibu Sinta dan Ibu Erni membantu membagikan roti dan anggur. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Allahku yang telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku terbukti. Mari kita bersyukur kepada-Nya.
sudah mendapatkan semua, kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus ini dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Biarlah di momen ini, di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami mewakili, jemaat-Mu mewakili semua ya Tuhan, yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada keluarga, saudara, orang tua, anak yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, mewakili mereka. Dengan bilur-bilur darah Yesus, dengan darah yang telah kami minum bersama ini, kuasa darah Yesus yang telah menyembuhkan bagi setiap jemaat yang sedang sakit dalam nama Yesus. Sungguh kami terlalu percaya akan kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau telah menyelesaikan segalanya. Itu sebabnya Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Engkau menyelesaikan segala perkara yang tidak bisa kami selesaikan. Hari ini ya Tuhan, dengan perjamuan ini, kami mau berkata kepada permasalahan kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pencobaan, sudah selesai. Sebab Allah kami yang lebih dari pencobaan itu, yang lebih dari persoalan kami, telah ambil itu bagi kami. Dan kami boleh menerima kemenangan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Ucapkanlah syukur-Mu oleh karena darah dan tubuh Yesus. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Lebih lagi, mari bersyukur.
ku sembah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia, Raja kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus kami di akhir tahun ini ya Bapak. Sungguh Tuhan terus Engkau dapati kami Tuhan sebagai para penyembah-Mu ya Bapak. Dan Tuhan kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan. Semuanya biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Juga kami akan memberikan persembahan kami. Ya Bapak, berkatilah persembahan yang kami berikan. Baik itu persembahan syukur, perpuluhan, persembahan untuk gedung, atau persembahan apapun itu Tuhan. Ya Bapak, biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan di dalam pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan ini. Berikan kepada kami hikmat untuk mengelola semua apa yang masih ada pada kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Tim multimedia, apakah boleh dibantu? YouTube Music adalah aplikasi musik, dan dengan musik premium, Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan saya Indri. Saya Yusi. Kami akan membawakan news GKKD Makassar. Ikutin kami terus ya. Yang pertama, tepatnya di hari Selasa, GKKD Makassar mengadakan Bible Study, tepatnya di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan pada hari Rabu ada Komsel area, yaitu dari area Tamal Andrea Sudiang, PIC-nya ada Pak Leo. Dan area Villa Mutiara, PIC-nya ada Pak Johnson. Dan daerah Raja Wali dan sekitarnya, PIC-nya ada Pak Rusmin. Nah, di hari Kamis ada ibadah Joshua Youth Ministry. Jadi kami mengajak nih para pemuda-pemudi untuk ikut bareng kami ya. Tepatnya di minggu kedua dan minggu keempat. Nah, dan di hari Jumat ada doa terobosan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, ayo join dan gabung bersama kami, tepatnya jam 7 malam di GKKD Makassar. Nah, setiap hari Minggu akan diadakan ibadah raya bersama, tepatnya di jam 9 pagi berlokasi di Jalan Pengayoman, tepatnya di Kompleks Ruko Akik Hijau, Blok G14 dan G15. Dan pada hari Minggu, buat Bapak Ibu yang membawa anak kecil, kami ada ibadah sekolah minggu, tepatnya pukul 10 pagi. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di bawah ini. Demikianlah news GKKD Makassar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GKKD Makassar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Mari satu bersama. Puji Tuhan, ada semua ya di dalam. Oh, Om Kris tidak ada. Ya, info tambahan. Jadi untuk doa terobosan dan Bible study mungkin untuk 1 minggu ke depan ditiadakan dulu. Jadi nanti jika sudah akan dilaksanakan akan disampaikan di grup WA ya, Big Family. Kemudian untuk ibadah raya kita perdana di tahun 2024 jangan sampai tidak hadir ya jemaat Tuhan. Minggu depan tentunya pukul 9 pagi sampai selesai. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama datang beribadah, kita menikmati kasih Tuhan, sama-sama di awal tahun kita mengawali tahun kita bersama dengan Tuhan. Kemudian untuk konsumsi kita pada hari ini dibawakan oleh Saudara Tian, tidak ada di tempat ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Saudara Tian, Tuhan Yesus terus memberkati dengan segala berkat dan kelimpahan daripada Allah. Ya dan, wow, multimedia semangat sekali.
Oke, dan info terakhir, hari ini kan tanggal 31 Desember. Berapa jam lagi kita akan melepas tahun ini menuju tahun 2024. Haleluya. Oke, jadi nanti malam kita akan mengadakan ibadah pergantian tahun bersama di masing-masing rumah. Ya, bukan di sini. Tapi boleh kalau ada yang mau ke sini. Ya, jadi ya nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan masing-masing berkeluarga bisa mengadakan ibadah pergantian tahun bersama dengan keluarga. Nah, untuk liturginya nanti akan dikirimkan di grup Big Family nanti sore ya, akan dikirimkan, nanti silakan download. Dan ya, sebelum pergantian tahun mari kita beribadah bersama dengan keluarga. Oke, pertanyaannya bagaimana kalau yang belum berkeluarga? Aduh, Tirsa langsung angkat tangan. Ya, jadi silahkan teman-teman mungkin yang belum berkeluarga, mungkin tinggal sendiri ya, boleh join dengan KKPA-nya atau dengan jemaat-jemaat terdekat dengan tempat tinggalnya sehingga bisa beribadah bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, dan tidak salah juga kalau mau beribadah sendiri ya. Tuhan tidak pilih-pilih kok. Yang Tuhan lihat hati kita ya. Jadi nanti sore akan dikirimkan liturgi ibadah pergantian tahun. Silakan beribadah dengan keluarga masing-masing ya. Bisa juga online mungkin dengan teman-teman atau keluarga yang jauh di sana ya. Oke, biarlah di tahun ini kita melepaskan bersama Tuhan dan di tahun depan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, apakah ada lagi mungkin yang terlewat dari saya, tim struktur? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita berikan persembahan kita. Nanti jangan lupa, sebelum pulang kita foto bersama dulu. Ya, pesan Bapak Gembala, jangan lupa foto bersama. Oke, kalau begitu mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Sembari pundi persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Baik, kita tetap berdiri. Kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, bila hamba-Mu melihat segala perkara yang terjadi dalam hidup umat-Mu, maka hamba bersyukur karena kuat tangan-Mu menyertai hidup mereka. Dan kekuasaan-Mu Kau nyatakan dalam hidup mereka. Ya Allah, lanjutkanlah karya-Mu atas hidup mereka dan berkatilah mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, seperti yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Dan perkenankan kami melangkah memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang segera berlalu beberapa jam lagi dengan meminta penyertaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Immanuel itu. Dan tuntunlah kami senantiasa melewati hari-hari di tahun yang baru dengan hati yang bijaksana dan senantiasa melekat kepadamu. Diberkatilah kiranya umat-Mu ini dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah ke tempat kediaman-Mu dan bawalah senantiasa kebenaran firman Tuhan itu di sepanjang hidupmu. Terima kasih Bapa, kami menutup ibadah kami di siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat menyambut tahun baru 2024. Jangan pulang dulu.